Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita tentang fikih muyassar ya, yang disusun oleh tim penyusun seorang profesor, doktor semuanya. Yang pertama itu Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, kemudian Profesor Dr. Abdul Karim bin Sunaitan Al-Amri, lalu Profesor Dr. Abdullah bin Pat Asy-Syarif, Profesor Dr. Faihan bin Sali Al-Mutahhair. Mereka yang penyusunnya 4 orang profesor tersebut ya. Kemudian dibaca ulang oleh Profesor Dr. Ali bin Muhammad Masyir Al-Faqih ya. Jadilah kitab ini yang dikenal dengan panduan praktis fikih dan hukum Islam yang disebut dengan fikih muyassar. Kita sudah lewatin bab 1, 2, 3, dan 4, 5 dan 6, 7, dan bab 8. Sekarang kita masuk ke bab 8, bab 9 sudah, masuk ke bab 10 sekarang, tentang haid dan nifas. Secara bahasa, haid ya, atau al-haid berarti mengalir ya, berarti mengalir. Secara syariat adalah darah alami dan darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu saat seorang wanita sehat yang bukan disebabkan proses persalinan. Itu disebut dengan haid ya. Beda lagi dengan nifas ya, nifas yang melahirkan. Sementara nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika melahirkan. Beda ya antara haid dan nifas. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama atau permulaan dan akhir waktu haid ya. Bagian yang pertama ini permulaan dan akhir waktu haid. Tidak ada haid sebelum genap 9 tahun karena belum ada riwayat syahih di dunia ini tentang adanya seorang wanita yang haid sebelum 9 tahun. Jadi kalau sudah 9 tahun sudah haid, ada yang telat ya, belum. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata ya, iza balagatil jariyatu tis'a sinin fahiyam ra'atun. Bila anak
perempuan telah mencapai 9 tahun, maka dia seorang wanita dewasa. Dalilnya disebutkan oleh At-Tirmizi bab 3 halaman 408 dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra bab 1 halaman 320 tanpa sanad, dijelaskan seperti itu ya. Tidak ada haid sesudah usia 50 tahun secara umum. Menurut pendapat yang sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, "Iza balagatil mar'atu khamsin sanatan kharajat min hadil haid." Ya. Bila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka dia keluar dari batas haid. Ini disebutkan dalam Al-Bughni Ibnu Qodamah Al-Maqdisi bab 1 halaman 406. Ya. Yang dikenal dengan menopause. Nah, ya kalau udah 50 tahun ke atas. Kemudian bagian yang pertama. Bagian yang kedua, batas minimal dan maksimal haid. Menurut pendapat yang sahih, tidak ada batas minimal haid dan maksimalnya. Hal ini kembali kepada adat dan kebiasaan. Jadi kalau sudah berhenti, walaupun baru 3 hari ya udah. Jadi kalau nggak berhenti sampai 10 hari atau apalagi sampai 20 hari itu namanya penyakit ya. Bagian yang ketiga, umumnya waktu haid adalah 6 atau 7 hari berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata kepada Hammah binti Jahsi, tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyam aw sab'atan thumma tasili wa sholli arba'atan wa isrina yauma aw salasatan wa isrin yauman kama yahidun nisa'u wa yatqurna limiko di haidihinna wa tuhrihinna. Artinya, jadikanlah dirimu berstatus haid dalam ilmu Allah selama 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandilah dan sholatlah selama 24 atau 23 hari sebagaimana kaum wanita biasa haid dan suci berdasarkan waktu haid mereka dan waktu suci mereka. Bagian yang keempat sekarang, yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Beberapa perkara yang haram dilakukan karena haid dan nifas. 1. Berhubungan suami istri haram hukumnya berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala. Fa'tazilun nisa'i fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yathur. Karena itu jauhilah istri-istri pada waktu haid dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 222.
A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Fa'tazilun nisaa fal mahidi wala taqrabuhunna hatta yathurn. Al-Baqarah 22. Kemudian ketika ayat ini turun, Nabi SAW bersabda, Isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Bersetubuh tidak boleh ya, tapi kalau bercumbu ya boleh. Atau berdekatan, bersentuhan. Ya. Jadi bersetubuh yang tidak boleh ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim nomor 302. Yang kedua, talak berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fatallikuhunna li iddatihin. At-talak ya. Maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar ya. At-talak ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatallikuhunna liiddatihin. Maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam pada Umar radhiyallahu anhu, manakala anaknya Abdullah mentalak istrinya pada waktu haid, ya, murhu fal yurajiha, perintahkan dia agar merujuknya. Jadi tidak boleh pada saat haid ditalak, itu tidak boleh. Nah, hadisnya muttafaqun alaihi ya, artinya Bukhari dan Muslim. Nomornya 521, Muslim nomor 1471 ya. Bukhari 5251. Kemudian yang ketiga ya, yang diharamkan dilakukan oleh orang yang haid dan nifas, berdasarkan sabda Nabi SAW pada Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu anhu. Iza aqbalatil haidatu pada is-shalah. Bila haidmu datang maka tinggalkanlah sholat. Dalilnya muttafaqun alaih. Yang keempat itu puasa berdasarkan sabda Nabi. Ya. Nggak boleh puasa orang haid ya, atau nifas. Alaisa ihda kunna iza hadat lam tasum walam tusolli. Kulna bala. Bukankah salah seorang dari kalian apabila haid tidak berpuasa dan tidak sholat? Mereka menjawab benar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 304. Yang kelima, tawaf. Jadi orang haid nggak boleh tawaf karena tawaf harus wudu ya, harus suci. Berdasarkan sabda Nabi SAW pada Aisyah radhiyallahu anha, manakala dia haid, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatu bil baiti hatta tathuri. Lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Hanya saja hendaklah kamu tidak tawaf sehingga kamu suci. Jadi kalau dia haji tetap melakukan manasik itu ya. Jadi pada saat
mutawaf ditunda ya. Tawafnya nanti setelah suci. Dalilnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muslim nomor 1211 dan 119, sedangkan Bukhari nomor 305. Yang keenam ya, orang yang haid itu dilarang membaca Al-Quran. Ini adalah pendapat banyak ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Namun bila seorang wanita perlu membaca, misalnya dia perlu mengulangi apa yang telah dihafalkannya agar tidak lupa, atau mengajar anak-anak perempuan di sekolah, atau menjadikannya bacaan wirid, maka hal itu dibolehkan baginya. Dan bila dia tidak perlu, maka tidak boleh membacanya, sebagaimana sebagian ahli ilmu berpendapat demikian. Ya, lihat di kitab Asyar Al-Mumti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau sengaja niat membaca Quran tidak boleh. Membacanya aja, nggak boleh lagi memegang mushaf ya. Tapi kalau dia cuma mau melatih hafalan atau mau mengajar ya, itu dibolehkan. Kemudian memegang mushaf Al-Quran berdasarkan firman Allah Tabaraka wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Al-Waqiah ayat 79. Kemudian yang dilarang lagi, yang ke-8, masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Kalau cuma lewat saja boleh ya, cuma lewat itu ya, tidak lewat. Kalau berdiam mendengarkan orang ceramah atau apa, itu tidak boleh. Ya. Dalilnya la uhillul masjidali junubin walaha idi. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang-orang junub dan wanita haid. Dalilnya mana? Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 232, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh Ibnu Al-Qatan dan Ibnu Sayyid An-Nas. Juga bisa dilihat di Nail Al-Autar bab 1 halaman 288 nomor 305. Saudaraku dirahmati Allah, juga karena Nabi SAW menjulurkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha sementara dia di kamarnya, lalu Aisyah menyisir rambut beliau sementara dia dalam keadaan haid, dan saat itu Nabi SAW sedang iktikaf di masjid. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 256. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid. Dalam Fathul Al-Bari ya, bab 1 nomor halaman 401. Juga haram bagi wanita haid lewat di masjid bila dikhawatirkan akan mengotorinya dengan darah. Bila aman dari tetesan darah, maka tidak haram. Inilah ya perlunya ilmu. Kemudian itu yang dilarang tadi tentang orang yang haid atau nifas. Bagian yang kelima, beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dan dari haid. Yang pertama, haid mewajibkan mandi berdasarkan sabda Nabi SAW. Da'is sholata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha thumma tasili wa sholli
tinggalkanlah sholat selama hari-hari kamu haid padanya, kemudian mandi dan sholatlah. Jadi kalau haid nggak perlu sholat. Tapi kalau puasa wajib, dia juga nggak perlu puasa, tapi nanti dia mengqadha atau membayar fidyah kalau dia tidak sanggup puasa. Yang kedua, ya, baligh berdasarkan sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bihimari. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid baligh kecuali dengan penutup kepala. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Sungguh Nabi SAW telah mewajibkannya menutup dirinya dengan terwujudnya haid. Ini menunjukkan bahwa beda taklif terwujud dengan haid tersebut, dan hal ini hanya terwujud saat dia baligh. Yang ketiga, beridah dengan haid sehingga habislah masa idah bagi wanita yang ditalak dan semisalnya dengan datangnya masa haid, yaitu bagi wanita yang masih haid berdasarkan firman Allah berikut. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali quru. Ini Al-Baqarah ayat 228. Maksudnya adalah 3 kali haid. Ya. Itu masa idahnya ya. Berarti kurang lebih 3 bulan ya. 3 sampai 4 bulan. Ada mengatakan ya 4 bulan. Jadi kalau 3 kali haid itu ya 3 bulan. Setelah haidnya berhenti dan mandi. Yang keempat, memberikan keputusan hukum tentang terbebasnya rahim di dalam menghitung iddah dengan haid. Saudara yang dirahmati Allah, di sini ada satu catatan, ya. Bila wanita haid atau nifas suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus sholat zuhur dan asyar. Ya, jadi sebelum terbenamnya matahari, artinya menjelang maghrib ya, maka dia harus sholat zuhur dan asyar hari itu. Barang siapa suci dari keduanya sebelum subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu, karena waktu sholat yang kedua adalah waktu untuk sholat yang pertama ketika dalam keadaan uzur. Ini adalah pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya, bisa dilihat di Al-Mulaqahhas ya, Al-Fiqih bab 1 halaman 59 sampai 60. Ini catatan ya. Jadi bila wanita haid atau nifas sebelum terbenam matahari itu kan berarti maghrib ya, maka dia harus sholat zuhur asar. Jadi mandinya sebelum sholat zuhur pada hari tersebut ya. Misalnya hari ini, misalnya atau hari apalah ya, hari Senin sudah habis masa nifas atau masa haidnya,
sampai matahari terbenam. Ya, biasanya kan sudah ada tanda-tanda dikit. Dia mandi dulu, kemudian dia harus sholat zuhur dan asar hari tersebut. Barang siapa suci dari keduanya sebelum subuh. Nah, bila sebelum subuh dia suci, kemudian dia mandi ya bersih, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu. Jadi misalnya subuh hari ini ya, berarti sholat isya dan sholat maghrib dan isya di hari itu juga harus dilakukan. Ini catatan ya, pendapat para Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi tiga mazhab ya. Itu kalau kita ketahui bahwa kita sudah mau habis haid, misalnya hari ke-7 sudah mau habis nih, di hari ke-8 sudah habis, kita mandilah gitu. Kalau setelah terbenam matahari ya, sebelum terbenam matahari dia sholat zuhur dan asar. Kalau sesudah asar hari itu, barang siapa suci dari keduanya sebelum subuh. Kalau sebelum subuh ya, berarti mau fajar itu, maka dia harus sholat maghrib dan sholat isya setelah bersuci. Bagian yang keenam, batas waktu minimal dan maksimal untuk nifas. Tidak ada batas untuk minimal masa nifas karena tidak ada dalil yang membatasi minimalnya. Maka perkara ini dikembalikan kepada fakta yang terjadi. Ternyata ada yang sebentar, ada yang lama, maksimalnya adalah 40 hari masa nifas ya. At-Tirmidzi berkata, para ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari kecuali dia melihat dirinya suci sebelum itu. Maka dia harus mandi dan sholat, dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Dahulu para wanita nifas di zaman Rasulullah SAW duduk meninggalkan sholat selama 40 hari. Kemudian bagian yang ketujuh, darah istihadah. Istihadah adalah keluarnya darah pada saat bukan waktunya dengan cara mengucur dari pembuluh darah yang dinamakan al-azil. Al-azil itu nama pembuluh darah dalam rahim yang darinya keluar darah istihazah, bukan haid dan nifas. Darah istihadah berbeda dengan darah haid dalam hukum dan sifatnya. Ia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim pada waktu haid atau selain waktu haid. Darah ini tidak menghalangi sholat, puasa, dan berhubungan suami istri karena wanita yang mengalaminya berada pada status hukum wanita suci. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Ubais radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadah sehingga tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Dia menjawab, jangan. Sesungguhnya darah itu adalah darah penyakit dan bukan haid. Lalu bila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Lalu bila haidmu berlalu, maka cucilah darah tersebut dan sholatlah. Dia wajib mandi di akhir masa haidnya yang berlaku saat istihadah. Dia membersihkan kemaluannya dan memakai kapas
pembalut untuk menahan darah yang keluar dan diikat atau ditahan dengan celana dalam celana dalam ya, sehingga tidak jatuh. Pembalut higienis yang ada di zaman ini bisa digunakan, kemudian dia berwudu saat masuk waktu setiap sholat. Ya. Ini bukan darah haid berarti ya, dia tetap pakai pembalut. Wanita istihadah mempunyai 3 keadaan. Pertama, dia mempunyai kebiasaan haid yang jelas, yaitu masa haid dapat diketahui olehnya sebelum dia mengalami istihadah atau pendarahan ya. Maka wanita yang mengalami keadaan ini duduk, tidak sholat dan puasa sesuai kadar kebiasaan haidnya tersebut dan dianggap sebagai wanita yang mengalami haid. Bila masa tersebut telah berlalu, maka dia mandi dan sholat, dan darah yang keluar dianggap istihadah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ummu Habibah, berdasarkan kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ya. Umkusi qad roma kanat tahbisuki haidatuki tsummal tasili wasolli. Diamlah, tidak sholat dan puasa ya, artinya selama kadar waktu yang haidnya menahanmu, kemudian mandilah dan sholatlah. Ini keadaan yang kedua, bila dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas, akan tetapi darahnya bisa dibedakan. Sebagian dirinya memiliki sifat darah haid, di mana dia berbentuk hitam atau kental atau berbau, sedangkan sisa darah yang lain memiliki sifat darah istihadah, merah dan tidak berbau. Dalam kondisi ini, dia berpijak kembali kepada perbedaan di antara keduanya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubais. Bila darah haid maka ia hitam, lagi kental ya, lagi dikental. Maka tahanlah dirimu dari melakukan sholat ya. Darah haid itu kental biasanya hitam. Lalu bila darahnya berwarna lain, tidak hitam, maka berwudulah dan sholatlah, karena sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Yang ketiga, dia tidak mempunyai kebiasaan haid dan darahnya tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan darah haid dan lainnya. Maka dia duduk, tidak sholat dan puasa, menahan diri selama waktu haid, pada umumnya 6 atau 7 hari. Karena masa ini adalah masa haid kaum wanita pada umumnya. Sedangkan darah sesudah masa ini dianggap menjadi darah istihadah, di mana dia membasuhnya kemudian sholat dan berpuasa. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW pada Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anha ya. Ia hanyalah sebuah sepakan atau gangguan dari setan, maka jadikanlah dirimu berstatus haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah, lalu bila kamu tidak suci maka sholatlah dan berpuasalah. Lalu bila kamu telah suci maka sholat dan berpuasalah, karena hal itu akan mencukupimu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya, untuk diri antum semua ya. Dan ini penting sekali ya, bab ini, bab haid dan nifas ya. Tentu saja apa yang benar itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Apa yang benar itu datangnya dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Anda semua. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal,
amal yang diterima. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian juga kita berdoa, doa kafaratul majelis ya. Allahumma qsim lana min khosyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absorina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rona ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamhuma. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Berilah kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang dapat menghantarkan kami kepada surgamu. Berilah kami keyakinan yang dapat meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Ya Allah, berilah kami kenikmatan dengan pendengaran, penglihatan, serta kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Jadikanlah semua ini sebagai warisan kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Janganlah Engkau kuasakan kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ya. Ini boleh kita baca pada saat selesai khotbah atau pada saat selesai kajian atau pada saat sholat sujud ya terakhir. Allahumma qsim lana min khosyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rona ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.